Oke, selamat datang nih. Ada beberapa Mas Mbak yang sudah join. Selamat datang di Reklame ke-19 ini. Ada beberapa yang sudah mulai join dari teman-teman FRP, dari Kak Aulia juga, ada Kak Aulia, selamat datang. Mas Bima juga yang ada Mas Bika, ada Kak Ina, ada beberapa teman-teman FRP lain, dan ini juga ada beberapa teman-teman dari luar FRP. Selamat datang di TikTok 19 karena pastinya di sore hari ini ada materi yang mungkin tidak banyak kita temukan di webinar-webinar lain di FRC khususnya ataupun di luar FRC juga. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat menarik di sore hari ini kita sudah bertemu dengan speaker di TikTok ya, yang boleh teman-teman yang belum join buat diajakin join karena sebentar lagi acaranya akan segera kita mulai. Dari itu teman-teman bisa menyalakan kamera dan juga memakai filter video yang juga kita sediakan ada di WhatsApp dan juga di email yang tadi sudah kita Oke, selamat sore Bapak Ibu Mas Mbak semua, teman-teman dari Sore FRC Mas Andria. Halo sore Mas Eka. Halo, selamat sore. Wah, ini Mas Eka sudah menyalakan kamera nih. Teman-teman bisa juga menyusul Mas Eka nih. Pakai filter background yang kita sediakan di eh, grup channel. Ada juga di email. Lalu bisa nanti kita tanya jawab juga di sesi akhir. Jadi selamat datang sekali lagi Bapak Ibu Mas Mbak semua. Teman-teman FRC Ecosystem di Rectalk Series ke-19. Spesial di sore hari ini kita mendatangkan speaker hebat yang mungkin di sini teman-teman sudah nggak asing atau mungkin sudah banyak melihat speaker kita Bapak Ben Karela ini di TikTok mungkin di LinkedIn atau mungkin di sosial media lainnya karena beliau merupakan corporate political consulting dan juga konten kreator pastinya. Dengan itu pasti banyak berseliweran mungkin di FYP Bapak Ibu Mas Mbak semua di TikTok, di Instagram atau di kanal sosial media lainnya. Jadi di sore hari ini spesial di Rectalk Series ke-19 sebagai penutup kelas kita, free kelas kita di quarter 4 bulan Desember kita mendatangkan kehebat. Beliau adalah Bapak Glenn Karela sebagai corporate political consulting di uh, Indonesia dan juga beliau merupakan konten kreator di berbagai sosial media. Nanti teman-teman bisa cek di sosial medianya Bapak Glenn Karela ini. Nah, di spesial Rectalk Series ke-19 kita mengangkat judul The Invisible Game, How to Navigate Influence and Power at Work. Jadi teman-teman nanti bisa nih kira-kira membaca bagaimana kita itu bisa ikut bermain games gitu istilahnya di tempat kerja atau teman-teman sebagai XR yang memang memegang kendali di perusahaan untuk membuat kebijakan. Nah, teman-teman bisa menerapkan ilmu-ilmu atau insight yang nanti akan dibagikan oleh speaker kita di sore hari ini. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang dari luar FRC yang baru join mungkin di TikTok series di 19 ini. Saya Andrian Putra. Di sore hari ini saya akan membersamai teman-teman semua sebagai MC untuk acara kita sore hari ini kita belajar bersama di TikTok series ke-19. Dan tentunya di sini nanti kita akan ada beberapa agenda nih. Yang pertama opening, lalu yang paling penting kedua yaitu sharing session, yaitu acara penting kita sore hari ini bersama speaker hebat yang sudah kita datangkan khusus untuk di TikTok series ke-19. Lalu nanti ada sesi Q&A, jadi teman-teman nanti bisa tanya apa saja kepada speaker kita, speaker hebat yang khusus kita datangkan di sore hari ini. Nanti ada juga game quiz, pastinya teman-teman jangan sampai live sampai di akhir acara, karena seperti biasa kita akan ada banyak reward di seputar gamesnya dan juga di seputar TikTok series ke-19 ini. Dan nanti di akhir akan ada survei dan absensi, closing, serta foto bersama. Jadi pastikan teman-teman tetap join sampai akhir acara, karena juga
banyak benefit yang akan didapatkan bagi teman-teman yang bisa join sampai akhir acara ini nanti. Seperti itu. Dan pastinya di sini nanti saya tidak sendiri, kita akan masuk ke sesi sharing session yang gimana ini adalah acara utama kita yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua dari beberapa hari lalu sudah kita announce di grup bahwa kita akan ada Riktok series ke-19, yaitu Riktok series terakhir di bulan Desember kuartal 4 ini. Kita datangkan super hebat dari konten kreator juga yang mungkin sebelumnya kita dari praktisi profesional di bidang XR. Nah, kita datangkan dari konten kreator nih. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak apa hal-hal yang mungkin tidak banyak kita ketahui di seputar lingkungan kerja. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sore hari ini, spesial tahun 19, juga saya akan dibersamai oleh moderator kita, yaitu Kak Septia Sari, selaku TM dari FRC Ekosistem MSBU, di mana Mbak Septi ini sore nanti akan membersamai speaker kita untuk membawakan materi kita di Rektok Series ke-19. Nah, ini cek suara Mbak Septi, apakah sudah bisa terhubung dengan kami di sini? Halo, selamat sore semuanya. Kedengeran nggak? Sore Kak Oke, Septi, denger banget. aman Aduh, banget mantap. Mbak Septi. Selamat sore, gimana nih Selamat kabarnya Mbak sore. Septi? Waduh, mantep ya teman-teman. Kita karena ini refleksi akhir tahun ya teman-teman ya. Saya menghadirkan pematerinya ini yang memang nanti teman-teman baiknya didengerin gitu ya, diresapi bener nggak ini ya terjadi dan how to manage-nya gitu ya. Dan thank you banget ya teman-teman, tadi Mas Eka udah semangat banget, suaranya udah open cam ya. Teman-teman lain yang bisa open cam, yuk open cam dari awal sampai akhir. Nanti kalau teman-teman aktif juga ya di pertanyaan, di quiz dan lain-lain, berkesempatan juga dapat reward. Oke, thank you Andrian. Saya ambil alih ya untuk sesi sore hari ini. Oke, saya persilahkan ke Mbak Septi. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk ke Rektok Series yang ke-19. Nah, sebenarnya ya rugi ya teman-teman yang belum join atau nggak ikutan gitu ya dengan berbagai alasan, mungkin ada trouble gitu ya, ada halangan lain. Karena saya mendatangkan langsung gitu ya salah satu konten kreator atau di sini juga corporate consultant yang mungkin kalau teman-teman suka main aplikasi TikTok teman-teman muncul nih FYP-nya gitu ya dan cukup sering gitu ya, hampir tiap hari muncul gitu ya, dan kadang-kadang kita berpikir oh iya benar ya, ini refleks seperti ini ya. Nah, kalian di akhir tahun, teman-teman, kita banyak nanti sharing gitu ya. Teman-teman manfaatkan kesempatan ini dan teman-teman buat yang sudah regis ya, teman-teman, dan hadir ya, teman-teman, berkesempatan get a free one konsultan. Konsultan langsung ke Mas Glenn-nya, teman-teman. Wow, saya juga mau kalau gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa untuk sharing gitu gimana refleksi karir teman-teman gitu ya, atau bagaimana kondisi corporate teman-teman di sekitarnya. Nah, teman-teman, mungkin sebelum saya masuk ke Mas Glenn, boleh Mas Andrian di next? Oke. Nah, teman-teman, kita mendatangkan Mas Glenn di sini. Waduh, ini ilmunya lumayan, bukan lumayan, udah mahal banget nih ya guys ya. Beliau selain sebagai content creator yang FYP gitu ya, berseliweran di TikTok, LinkedIn juga teman-teman silakan diikutin ya, dilihat gitu ya. Instagram juga, wow lumayan nih gitu ya. Beliau adalah seorang corporate political consulting dan pengalaman beliau ini jangan diragukan lagi karena beliau juga sudah banyak membantu ya para eksekutif gitu ya di berbagai kanal, organisasi, bahkan di tingkat kenegaraan ya teman-teman ya. Memang banyak berguru gitu ya, berkelas dengan beliau gitu ya. Dan salah satu hasil karya dari Mas Glenn Karema di sini adalah kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, ada buku-buku yang memang seperti psikologi atau memang yang memang praktisi for life gitu ya. Ini teman-teman bagus banget gitu ya. Beliau adalah seorang penulis juga teman-teman. Bukunya adalah The Invisible Gam, the first book in Indonesia yang dedikasikan untuk reading power maps within corporation and introduction office politics gitu ya, awareness and essential professional skills. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang office politik teman-teman di sini,
Saya rasa kita bernegosiasi gitu ya dengan company klien gitu ya, negosiasi dengan tim ataupun itu adalah sebuah bentuk politik. Tetapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah politik yang seperti apa gitu ya. Politik tidak semua cenderungnya negatif, tidak juga positif. Bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita menerjemahkannya dan kita mengaplikasikannya ke diri kita sendiri. Gak mau dong ya teman-teman udah capek-capek nyusun program kerja OVT gitu ya dengan kondisi politik yang ada gitu ya. Nah, politik itu juga kadang muncul memang bukan karena sebuah di prepare ya teman-teman, tetapi sebuah kesengajaan yang ketidaksengajaan yang memang terbungkus dalam sebuah sistem atau struktur. Jadi dimanapun teman-teman berinteraksi sosial gitu ya dengan manusia-manusia lainnya gitu ya, teman-teman pasti akan secara tidak langsung bernegosiasi, membujuk gitu ya untuk dealing pun itu ada sebuah political office. Tetapi kenapa kita harus pelajari sini? Teman-teman dengan background HR di sini rekruter, tentunya hal ini dibutuhkan. Bukan hanya untuk merekrut dan melihat kandidatnya seperti apa gitu ya untuk mempertajam psikologi kita, tapi teman-teman juga bisa untuk bagaimana nih memprogram next program gitu ya. Sirkuminets di kantor teman-teman gitu ya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan pentingnya gitu ya untuk pertumbuhan karir teman-teman. Karena sesama HR mungkin teman-teman tahu gitu ya, untuk sebuah sirkuminet or ekosistem di sini tentunya eh itu tidak murni hanya karena sebuah kebetulan, tetapi juga sebuah planning yang tepat. Tidak berlama-lama, materi Rektok seri 19 ini, The Invisible Gun, How to Navigate Influence and Power at Work. Kita sambut rame-rame teman-teman di sini. Halo Mas Glenn, selamat sore. Halo, sore teman-teman. Makasih Mbak Septi, Mas Andri, Mas Eka. Oke, ini Mas Glenn sehat Mas? Sore Sehat, mau sehat, join? sehat, sehat. Oke, ini teman-teman FRC sudah banyak nih Mas yang mau Sore. join. Kayaknya Wah, akan ya join banyak. lagi. Mm-mm. Nggak sabar dengan materi Mas Glenn. Sudah open cam nih ya. Nanti silahkan siapkan pertanyaannya gitu ya. Thank you teman-teman yang awal sampai akhir. Nggak leave dari channel ini Mas Glenn ya. Ada Get Free One Consultant. Dengan Mas Glenn langsung. Yang sudah regis, join dari awal sampai akhir. Gitu ya, aktif ya. Silakan teman-teman. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, daripada dengerin aku lama-lama gitu ya, mending kita sambut Mas Glenn. Mas Glenn, waktu dan tempatnya disilahkan deh untuk session kali ini. Thank you. Terima kasih. Ya, teman-teman, mungkin sore ini saya akan lebih sharing-sharing aja ya, teman-teman ya. Jadi, dengan hal yang mungkin masih tabu dibicarakan di Indonesia, ya. Tapi sebenarnya kenapa sampai saya juga bisa mungkin mungkin memiliki satu profesi yang cukup jarang ya. Apa namanya? Ya karena hal ini dialami oleh semua orang gitu kan. Saya juga nggak expect dan sebenarnya hal ini sudah saya jalankan tuh sudah beberapa tahun terakhir, tapi saya nggak pernah berani memunculkan ke permukaan ya teman-teman ya. Karena kenapa? Satu, office politics itu masih tabu. Yang kedua, saya punya metode itu cukup unik ya. Jadi yang memang saya mengkombinasikan secara korporasi, strategi korporasi, politik dengan intuisif strategi. Ya, jadi ketika konsesi konsultasi itu saya menggunakan ada media pembantu. Ya, jadi ide pembantunya adalah sebuah kartu teret untuk membantu saya menganalisa pola, menganalisa archetype apa yang terjadi, pola yang terjadi, motivasi apa yang terjadi di dalam kasus-kasus yang saya biasanya saya tanganin gitu. Jadi ini sedikit gambaran buat teman-teman. Makanya ketika kita sudah bicara The Invisible Game, permainan yang nggak kelihatan di dunia kerja, dan saya yakin kita semua pasti pernah merasakan. Nah, jadi kebetulan saya orangnya cukup lumayan peka dan memang apa namanya lumayan peka dan makanya saya mempelajari ya teman-teman yang saya mempelajari, memperdalam sampai akhirnya saya juga eh, bikin buku gitu buat nanti teman-teman kalau memang mau mempelajari juga secara lebih lebih dalam lagi office politik. Mungkin itu sedikit gambaran bukaannya. Next aja saya langsung nggak apa-apa. Next.
Ya, ini tadi udah diperkenalkan juga, thank you Mbak Septi. Jadi memang saya ini seorang eh, praktisi ya, jadi memang yang memiliki cara yang unik ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita kenal ada namanya, mungkin kan yang praktisi di psikologi psikologi industri. Nah, kalau saya bukan seorang psikolog teman-teman, saya juga bukan HR, tetapi banyak teman-teman HR yang konsultasi ke saya cukup banyak ya, karena politik kantor itu ternyata juga dialami oleh teman-teman HR sendiri juga gitu. Jadi semua 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 profesi, semua divisi mengalami hal yang sama gitu. Jadi memang banyak yang yang konsultasi dengan saya itu banyak teman-teman yang banyak justru dari senior senior level ya, dari memang manajer sampai senior level, banyak dari perusahaan swasta, BUMN, dan pemerintahan. Saya pernah juga nanganin bantu untuk kantor staf presiden ada di salah satu lah ya. Nah itu saya bantu juga melihat secara polanya, potensinya seperti apa, kurang lebih begitu. Mungkin next lanjut. Nah, ketika kita bicara office politik nih, kenapa topik ini penting? Banyak yang klien yang datang ke saya itu mereka tuh orangnya seorang profesional yang mereka berkompetensi, punya integritas, mereka bekerja keras. Cuman banyak yang datang mereka ngobrol, mereka merasa karirnya kok stagnan, mereka juga kadang frustasi dengan decision making yang ada di perusahaan atau di organisasi, dan mereka juga bingung membaca dinamika internal. Nah, memang membaca arus, kadang tiba-tiba bisa dapat serangan, dapat arus, itu memang sering terjadi gitu. Dan banyak yang orang masih profesional, masih berpegang pada prinsip meritokrasi ya, teman-teman ya. Mereka yakin, kita yakin dengan bekerja keras ya kan, dengan kerja keras, kerja tekun, maka reward atau kenaikan promosi, kenaikan jabatan akan berjalan linear dengan ketekunan kita, kerja keras kita. Padahal di dunia kerja, data dan logika saja tidak cukup. Baru tadi siang, ada seorang HR juga, division head juga datang ngobrol ya kan. Dia cerita, padahal KPI-nya dia kerja selalu bagus, tapi kenapa kok apa namanya dia dikurangi skop pekerjaan itu. Nah, itulah makanya kenapa eh, The Invisible Game, banyak permainan-permainan yang nggak kelihatan sebenarnya. Jadi di sini saya cuma sharing aja lebih mengenai pengenalan, mungkin sedikit lebih ke pemahaman ya, ke fundamental dari Office Politics itu sendiri, bahwa kadang performance, data, logika itu kalah dengan hal-hal yang nggak kelihatan. Itu makanya kenapa sebenarnya penting sekali kita mengenal topik ini, mengenal tentang office politik, gitu, teman-teman. Boleh next? Nah, ini teman-teman ya, mungkin teman-teman terasa familiar nih, ide bagus, nggak dipakai, tapi atau idenya diklaim orang lain, tiba-tiba dipakai orang lain. Setelah meeting, keputusan berubah. Terus mungkin pernah di perusahaan melihat orang yang itu aja dilibatkan. Atau orang, mungkin kita merasa nih, orang yang tidak punya kompetensi atau yang substansinya mungkin kosong, tapi malah dia dipercaya. Nah, itu Anda tidak sendiri ya, teman-teman ya. Ini hal yang sangat-sangat sering kejadian di banyak perusahaan. Tapi orang karena belum pernah ada wadah atau membahas masalah politik kantor seperti ini, orang merasa sendirian. Dan ternyata setelah saya bikin konten, banyak sekali komen dan banyak orang yang datang juga konsultasi itu. Ternyata ya dari saya konsultasi itu polanya ternyata semua sama. Dan di setiap perusahaan selalu muncul pola yang berulang, peran-peran, role atau archetype yang berulang itu selalu aja ada. Gitu. Jadi
hal-hal yang kadang kita alamin ini yang teman-teman familiar di bawah ini itu adalah hal yang memang kerap terjadi di dalam politik organisasi. Boleh next. Jadi kalau kita ketika kita bicara apa itu office politics, ya kalau kita sebenarnya dari kata politik, politik itu adalah sesuatu apa ya? eh, Kalau dari kata politik sendiri ini kan bagaimana kita berstrategi, ya berstrategi, berkoalisi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya, mungkin yang kita sering tahu, sering kenal adalah politik yang berhubungan dengan pemerintahan, teman-teman. Nah, tapi kita itu kan hal yang sering kita dengar, yang common. Tapi ternyata office politik itu kan mungkin kita sering dengar tapi jarang dibicarakan. Ya, dan ternyata office politik itu ada, bukan tidak ada, dan tidak bisa dihindari dan kita tidak boleh naif. Kayak gravitasi, gravitasi itu ada, gitu loh. Kayak memang nggak kelihatan, tapi kita bisa kerasa bahwa gravitasi itu ada. Dan kita tidak bisa menghindari namanya office politik. Ya, jadi office politik itu mungkin identik dengan hal-hal yang berbau negatif ya, gosip, intrik, manipulasi. Padahal office politik itu jauh di atas itu. Karena office politik itu bisa sifatnya konstruktif dan bisa sifatnya destruktif. Ya, nah, dan ketika kita bicara office politik itu sudah bukan bicara moral. Office politik adalah bicara bagaimana orang di dalam kantor itu berstrategi, bertahan, survive di dalam perusahaan. Dan biasanya orang melakukan kegiatan politik itu mereka pasti akan memiliki suatu motif. Tidak banyak sekali motif-motif yang itu kita analisa biasanya. Makanya ketika kita bilang apa sih office politik itu? Jadi sebenarnya office politik adalah bagaimana power atau kekuasaan. Kantor itu ternyata ada unsur kekuasaan ya. Jadi bagaimana kekuasaan itu bekerja? Bagaimana pengaruh influence itu mengalir? Bagaimana decision itu dibuat dan diarahkan? Nah, itu sebenarnya office politik, teman-teman. Ya, jadi ini mungkin yang akan saya sharingkan, yang saya sharingkan sore ini adalah ya sedikit pemahaman bahwa eh, kita mungkin agar lebih aware, kita lebih peka. Mungkin teman-teman yang bilang saya tidak mau berpolitik, ternyata tidak bisa. Saya dulu juga begitu, teman-teman. Kerja kenceng, kerja lurus, ternyata kita yang menonjolkan kompetensi itu, waduh, tambah capek gitu. Jadi office politik itu sudah kita bicaranya adalah nggak bisa bicara kompetensi lagi. Next. Nah, dalam setiap organisasi, ya, jadi organisasi teman-teman itu memiliki ada dua sistem. Ya, mungkin teman-teman HR yang di sini ya, teman-teman HR itu kan atau bagian OD, Organization Development, itu kan membuat organization chart, membuat SOP ya, yang dibuat sama ISO, tim ISO, membuat job desk, KPI, itu adalah yang kelihatan on paper, teman-teman. Tapi ternyata semua organisasi tanpa terkecuali itu juga memiliki sistem yang nggak kelihatan. Saya sebut ini power map, atau saya sebut itu shadow hierarchy, atau hidden hierarchy. Jadi ini adalah sistem yang tidak formal.
dan sistem relationship. Ada kepercayaan, trust, ada namanya persepsi, ada unspoken expectation. Udah, proses-proses approval, proses-proses yang berbau formal akan mengikuti formal system. Tapi harus apa ya? Arah karir itu ternyata bergantung dengan informal system. Jadi dengan apa? Dengan yang tidak kelihatan. Nah, itu yang mempengaruhi arah karir. Jadi ketika kita gabung ke sebuah company atau teman-teman HR di sini, teman-teman rekruter merekrut talent, maka teman-teman ini kan merekrut berdasarkan kompetensi. Tugas Anda selesai sampai di situ. Bagaimana talent atau profesional itu bertahan dan berkembang? Mungkin dalam bahasa HR kita atau saya sering dengar kan harus culture fit, menyesuaikan dengan budaya di situ. Nah, kalau dalam bahasa politik, ternyata bagaimana profesional harus bisa berpolitik di dalam organisasi. Nah, itu memang yang kita kenal, teman-teman. Jadi, itulah dua bahasa yang berbeda. Dan tapi ternyata politik itu suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi. Nah, makanya mungkin bahasa formalnya adaptasi dengan perusahaan, adaptasi budaya. Bahasa informalnya bagaimana berpolitik dalam ekosistem kekuasaan di dalam. Gitu, teman-teman. Ya, next. Nih, kenapa saya namakan The Invisible Game? Semoga nggak kelihatan, teman-teman ya. Banyak sekali kasus tuh yang kejadian, bahkan kalau di konten, mungkin teman-teman lihat komen-komen yang kejadian, yang di komen di konten di TikTok saya itu, orang-orang tuh pada komen, nggak ada SP, nggak ada surat, nggak ada pemberitahuan, tidak ada sidang, tiba-tiba dikeluarkan, tiba-tiba di downgrade, tiba-tiba dikucilkan. That's the invisible game. Ada permainan di belakang, banyak sekali permainan-permainan yang memang nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini yang akhirnya membuat profesional ini menjadi capek kena dramanya. Karena kita tuh sering bekerja di sistem formal teman-teman. Kita mengikuti. Saya dulu juga begitu awal. Ya kerja sesuai job desk, kerja sesuai dengan struktur. Udah. Kan kalau orang zaman dulu saya diajarkan sama orang tua kan ya kita kerja ikut kata atasan sesuai aturan ya, sesuai PP, peraturan perusahaan yang sudah dibuat, ikutin aja jam kerja, tugas yang diberikan dijalankan. Orang tua kan begitu. Tapi ternyata arah karir kita itu adalah berdasarkan dari sistem yang nggak formal, informal system. Nah, banyak profesional yang berkompeten jatuh atau gagal itu karena tidak membaca permainan, bukan karena nggak capable. Banyak teman-teman. Jadi inilah yang kita bilang di invisible game. Yang nggak kelihatan akan apa ya, membuat data, fakta, dan KPI itu menjadi bias semuanya. Boleh di next. Jadi ini. Ini adalah keyakinan dari meritokrasi ya. Meritokrasi itu kan suatu keyakinan bahwa oh kerja keras akan bicara dengan sendirinya, data akan berbicara. Ini keyakinan umum orang yang high perform. Saya dulu juga yakin begini. Kelihatan logis, adil, dan performa. Yang penting kan datanya ada. Yang penting kan nanti kan KPI-nya saya achieve. Kita awal-awal pasti punya prinsip seperti ini. Diajarin orang tua dulu juga seperti ini. Padahal organisasi itu tidak melihat semua kerja. Yang dibaca itu signal. Jadi
Ya setelah, kenapa saya bisa bilang gini? Kasus yang saya handle itu banyak, ya data bagus, KPI-nya bagus, bahkan ada yang nemukan fraud, ya miliaran malah di per menit, kan lucu. Tapi setelah saya analisa, ya memang itu mengganggu status quo orang-orang yang memiliki zona-zona nyaman, teman-teman. Nah, inilah makanya kenapa kita tidak bisa. Dunia kerja itu hanya ilusi dari meritokrasi. Jadi dunia kerja ini bukanlah dunia kerja seperti yang kita lihat di film-film. That's why kenapa teman-teman merasa capek dengan kerja. Ya, ini adalah makanya itu kan saya selalu bilang dunia kerja itu adalah corporate circus. Isinya pertunjukan, isinya badut gitu ya. Badut permainan yang dimana kita kita di sini menjadi penonton, ada yang menjadi korban, dan mungkin teman-teman juga ada yang pernah menjadi pelaku. Nah, hanya data di sini data tidak bisa kita jadikan acuan. Next, nah ini kita masuk ke silent rules nih. Next, jadi ada aturan yang nggak pernah ditulis teman-teman ya. Tidak ada di SOP atau di policy resmi, tidak ada di PP malah. Tidak diajarkan saat onboarding dan jarang dibahas secara terbuka. Tapi ini akan dipelajarin lewat pengalaman. Seringkali pahit kayak saya juga. Saya dulu nggak tahu apa barangkali saya yang salah gitu kan. Karena saya cukup tipe orang yang straight kerja ya A, kerja kerja saya nggak mau fokus dengan yang lain. Saya fokus kerja A ya A, B ya B. Tapi sekarang saya sudah memahami dan belajar ya. Dan ternyata aturan ini itu menentukan gimana arah pergerakan karir kita. Siapa yang Aduh. dianggap dipercaya, siapa yang didengar dalam diskusi penting, siapa yang dilibatkan, dan siapa yang tidak. Nah, ini memang butuh exercise, butuh belajar, butuh pemahaman bagaimana membaca eh, namanya power map. Ini saya sekarang sudah bikin di buku saya, di seri pertama itu tentang membaca bagaimana membaca fundamental politik di dalam organisasi, membaca kita memahami ya. Jadi seperti apa sih medan perang yang ada di dalam tempat kita? Karena kantor tuh ekosistem politik. Itu yang harus kita pelajarin teman-teman. Gitu. Ini tidak akan pernah dijelaskan oleh aturan HR onboarding. Karena yang dijelaskan sama HR saat onboarding itu pasti hanya struktur yang formal, struktur PP, SOP, semua yang kelihatan formal. Nah, yang ketika kalau teman-teman mau mau mempelajari yang nggak formal, yang dalam kutip nggak normal, datangnya baru ke saya. Ya, next boleh. Nah, mungkin teman-teman sering tahu ya. Jadi bahwa kadang itu tiba-tiba meeting itu setelah meeting ada perubahan atau meeting tiba-tiba ada decision yang tiba-tiba diputuskan sepihak. Nah, jadi teman-teman, ketika kita bicara meeting, meeting ini adalah panggung, ya. Meeting itu adalah panggung, teman-teman. Panggung di panggung untuk bagaimana kalian membangun narasi, panggung untuk membentuk persepsi. Jadi panggung pertunjukan itu ada di meeting. Ya. Dan biasanya kalau ketika kita bicara meeting,
Meeting itu kan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan itu jarang dimulai di meeting. Sebagian besar keputusan itu dibentuk ada pre-alignment dulu sebelum forum resmi. Ada percakapan-percakapan yang nggak formal lewat ngobrol, chatting. Dan biasanya ada personal trust antar key personnya. Nah, meeting itu biasanya cuma melakukan melegitimasi aja. Memformalkan, mengumumkan. Jadi meeting itu kebanyakan, kalau meeting itu yang, ya memang tidak semua meeting itu politis ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, meeting itu politis. Meeting itu sebenarnya politis. Kalau ketika kita bicara politik, meeting itu politis. Panggung politis. Boleh, next. Ya, kita masuk ke power currency. Next, boleh. Nah, ini ada di buku saya juga nih, teman-teman ya. Jadi, ini adalah kalau kita bicara mata uang, kekuasaan atau politik itu punya mata uang. Ya, jadi punya mata uang juga kalau kekuasaan atau politik. Jadi di organisasi itu, politik itu, kekuasaan itu tidak cuma datang dari jabatan. Makanya kan kita sering dengar bahwa orang yang punya posisi, kadang suaranya kalah dengan yang nggak punya posisi. Ya karena memang bisa jadi orang yang nggak punya posisi itu dia punya punya power legacy yang lebih kuat daripada orang yang punya jabatan. Itu makanya informal system itu yang menentukan arah arus karir. Ya, jadi dalam mata uang kekuasaan itu ada tiga. Ya, ada akses, ada trust, ada perception. Nah, ini saya hanya menjelaskan secara singkat, mungkin teman-teman nanti apa namanya apa ini hanya gambaran ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan dari apa yang saya coba rangkum dari case-case yang saya tanganin, ternyata polanya itu seperti ini. Next. Pertama akses. Jadi akses itu adalah bagaimana teman-teman ini bisa memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam percakapan penting, masuk ke ruang pengambilan keputusan, dan bisa berinteraksi dengan stakeholder-stakeholder kunci. Nah, jadi teman-teman bisa bagaimana mendapatkan akses ke decision makers, mendapatkan akses ke informasi awal, atau ke diskusi informal sebelum meeting. Kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan akses ini, berarti teman-teman punya satu dari tiga mata uang. Ya. Tapi kalau teman-teman selalu tahu info terakhir, tidak pernah diinfo dari tahap awal, yaitu teman-teman harus berhati-hati. Jadi lebih bisa meningkatkan akses. Next. Yang kedua, trust. Jadi setelah teman-teman mendapatkan akses, teman-teman harus bisa mendapatkan trust. Ya, jadi harus bisa mendapatkan buy-in dari orang-orang bahwa teman-teman tuh bisa diandelin, tidak membahayakan posisi mereka, dan aman secara politik dan emosional. Nah, trust itu dibangun dari konsistensi. Setiap interaksi itu bisa menambah atau mengurangi nilai mata uang trust. Dan trust dibangun dari kepercayaan tidak bocor dan penilaian-penilaian yang matang. Next. Yang ketiga adalah perception. Banyak orang kerja, kompetensinya bagus, tapi nggak muncul visibilitasnya, nggak kelihatan. Makanya nggak naik-naik, makanya stuck. Nah, ini karena mereka nggak punya persepsi. Jadi, penting persepsi, penting dilihat. Harus dibangun narasi kolektif tentang kamu tuh siapa.
peran kamu apa, seberapa aman kamu berpolitik. Persepsi itu dibentuk lewat visibility, komunikasi, siapa yang sering terlihat bersama kamu, dan gimana kamu bersikap di tekanan. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman ya. Jadi, kerja itu selain kerja dengan hard skill, kerja rajin, ternyata persepsi itu penting. Ya, itu sih. Next. Oke, jadi mungkin itu apa sedikit pemahaman ya, teman-teman ya. Eh, kita understanding tentang fundamental daripada politik di kantor, tuh, teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita mau menavigasi di kantor? Ya, itu tadi. Jadi, apa? Teman-teman harus benar-benar aware ya dengan namanya politik kantor. Teman-teman juga pikir bagaimana bisa menguatkan mata uang ketiga mata uang ini tadi. Bisa dapat akses, trust, dan bagaimana selain teman-teman kerja yang rajin, teman-teman juga bisa membangun persepsi teman-teman, meningkatkan visibilitasnya sendiri di kantor. Oke, mungkin itu dari saya. Thank you. Kalau mau ada yang mau tanya, boleh silahkan. Mau tanya jawab boleh. Oke, menarik sekali ya Mas Glenn ya. Jadi ada tiga gitu ya. Akses, trust, dan eh perception ya yang harus dimiliki teman-teman. Mungkin beberapa dari teman-teman berpikir kenapa ya eh, saya di sini seperti itu. Kenapa ya? Eh, Nah, ini salah satu forumnya teman-teman. Jadi evaluasi ekosistem kita di sini terbuka ya dengan segala bentuk perkembangan dan ini merupakan salah satu visi kita sebagai evaluasi ekosistem teman-teman. Karena kita membentuk ekosistem yang memang pembelajaran gitu ya, yang tidak hanya dimengerti oleh satu atau dua orang gitu ya, tapi bisa untuk sharing gitu ya. Nah, untuk itu saya sudah membuka ya. Wow, sudah ada Mas Eka ya teman-teman untuk raise hand. Boleh teman-teman nanti untuk raise hand juga ya atau mau oke, tulis komentar di kolom chat itu sudah ada juga. Tapi kita dahulukan yang sudah raise hand gitu ya. Silahkan ditanyakan ya teman-teman. Oke, saya buka open, sorry, ini agak nggak kelihatan ya. Question and answer gitu ya. Yang pertama ada Mas Eka. Halo Mas Eka. Halo Kak Septi. Hai, sehat Mas Eka? Sehat banget Kak. Kak Septi sehat? Insya Allah sehat. Semangat ya Mas ya. Semangat nggak materi kali ini? Semangat. Semangat banget. Ini tadi tuh beda Kak dari Talk yang Oke. sebelumnya ini kayak bentar tapi pengen lagi gitu. Oke, nagih ya berarti ya penjelasan dan materi kali ini ya berarti ya. Betul, betul. Oke, ngomong-ngomong, ada hal yang ingin ditanyakan dari Mas Eka. Boleh banget nih kita beri kesempatan untuk bertanya dengan Mas Glenn sebelum teman-teman lain udah rebutan nih sepertinya Mas Glenn di kolom chat. Pada Mas Eka dipersilahkan. Thank you Kak Septi. Thank you Mas Andrian. Sorry. Boleh panggil Glenn? Boleh, bebas. Ya, eh, baru kali ini saya merasa bentar tapi kayak pengen lagi gitu karena biasanya tuh cukup lama dan itu hal yang kurang lebih kami tahu gitu kok. Cuman kali ini adalah hal yang di luar day to day aktivitas. Jadi Hmm. ketika Koko tadi menjelaskan, rasanya tuh saya kayak mendapatkan cerita dari seseorang yang sudah puluhan tahun mengalami banyak eh apa ya kok mistisnya dunia kerja. Karena kalau kita bicara HR kan on track ya kok. Harus Hmm. KPI, harus SOP. Di luar itu HR masih bisa, nggak ada, ini nggak bisa. HR nggak bisa menangani yang mistis gitu. Jadi saya sependek pengetahuan saya setelah tadi dijelaskan sama Kok bener gak sih kalau better kita sebagai staff biasa aja lah yang bukan pemilik strategic position itu tuh harus jadi aktor di panggung sehingga ketika nanti ada sinetron yang sedang dijalankan kita menyesuaikan. Jadi saya pikir ya udahlah, better saya nggak usah jadi diri sendiri karena pasti nanti banyak pro dan kontra. Ini waktunya saya jadi
penonton misalnya, ya udah jadi penonton. Ini waktunya saya memberikan tanggapan positif. Jadi nanti biar apa tadi kok ada kesepakatan sebelum rapat yang udah dilakukan ya udah berjalan aja. Karena kalau kerja itu kan yang dicari duit ya kok. Bener gak sih? Betul, Iya. betul. Nah, ini gimana kok? Bener gak sih kok perspektif saya saat ini adalah supaya tetap dapat duit sebagai pekerja ya udah kita belajar jadi aktor loh terkait dengan day to day pekerjaan, ongoing meeting bahkan sampai dengan keputusan eh, pemilik strategic position. Gimana kok? Minta advice-nya. Betul. Jadi gini teman-teman, Mas Eka, menjadi aktor itu salah satu memang skill politik ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Yang harus dilakukan oleh aktor kan memasang, kalau di voice politik kita bilang namanya verbal karisma, kemudian naratif skill, pinter ngomong, bahasa sehari-hari mungkin kita bahasa sehari-hari ya. Kalau kita maaf mungkin kan kita common dengan namanya pinter. Wah ini menjilat nih, wah ini cari muka. Nah, buat yang bahasa awam itu ternyata setelah saya pelajarin, wah di office politics itu ada loh. Itu namanya adalah narrative skill, narrative building, dan itu namanya impression management. Jadi di mana sebenarnya kalau kita bilang performance is expected, perception is managed. Bagaimana sebenarnya kerja itu bukan cuman memanage, bukan cuman bagaimana mendeliver performance, tetapi bagaimana kita bisa memanage impression kita, memanage apa ya persepsi orang terhadap kita. Kita sebagai aktor, artis di TV aja harus membangun personal brandingnya. Nah, begitu juga di kantor. Makanya eh, skill apa ya skill membangun narasi, skill memanage impression itu untuk menjadi aktor, wah itu sangat penting, betul. Jadi ya memang tujuannya cari duit, tapi kadang untuk kita survive di situ, saya sendiri juga capek ya, artinya harus harus kita benar-benar memahami dinamika di dalam. Jadi untuk kita menjadi aktor kapan maju, kapan mundur, itu benar sekali. Jadi ketika nanti ada permainan sinetron, mulai ada drama baru lagi yang muncul, nah kita harus lihat nih arusnya kemana nih. Kita mau memasang muka seperti apa gitu kan. Nah itu benar sekali memang. Itu berarti kan kita harus bisa melakukan political positioning namanya. Dan itu benar. Secara politik betul. Saya nggak tahu ya kalau secara HR ya, tetapi artinya mungkin orang yang di luar akan menilai, wah dia kok ngatok sama si A ya, dia kok ngatok si B itu kita nggak usah peduliin. Itu ada karena apa yang kita lakukan itu kita politik itu survive, how to survive gitu loh. Jadi sudah nggak bicara lagi moral. Orang lain bilang kita menjilat, kita cari buku, ah udah, nggak usah peduli. Kita berpolitik menguatkan political positioningnya kita. Makanya kita bermain aktor itu betul. Jadi nggak salah sebenarnya, Mas Eka. Betul. Gimana? Iya, kok di sini saya Hmm, eh, ini bener apa salah ya kok? Jadi kita tuh harus punya bekal yaitu mindset bodo amat. Jadi kalau misalnya ada partner, ada siapapun, lu kok apa tadi kok nggak apa tadi jilat gitu ya kok. Lu kok hmm, jilat sih sama ini itu. Nah, ketika kita secara profesional menanggapi, akhirnya yang muncul adalah emosi. Ya, ya gimana? Emang harusnya gini bla 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 bla. Akhirnya nanti bentrok. Sehingga di sini kayaknya saya butuh bekal yang namanya bodo amat tentang tanggapan orang terhadap kita. Bener gak sih kok? Gimana kok? betul. Karena gini, banyak banget dari kasus yang saya tangani nih ya. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami bahwa kadang kita gini, pada dasarnya kita kerja bener lurus saja. Reputation warfare tuh nyerang. Kita diserang kanan kiri, diserang narasi ya. Nah, sebenarnya hal-hal ini dalam office politik setelah saya pelajarin, itu kita mengaktifkan namanya competence street response yang dimana sebenarnya orang itu menjadi punya status anxiety sama kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain memang.
Dan sehingga kalau mau ini sampai apa ya ibaratnya orang itu mau komen apa menurut saya biarin. Yang penting prinsip kita adalah bagaimana kita membuat orang mungkin atasan atau key person yang kita dalam tanda kutip kita jilat tadi nyaman sama kita. Jadi kayak bagaimana kita membuat orang tuh nyaman sama kita. Kunci politik itu di situ, berdiplomasi. Nah, ketika ada orang lain yang komentar A, B, C, D, E, merah gini, bodoh amat, biarin gitu loh. Cuman memang kadang ya itu drama yang kita nggak bisa hindarin ya. Di perusahaan, di organisasi manapun, kita akan pasti menemui hal itu. Jadi bodoh amat juga salah satu hal yang harus kadang kita tegakkan. Oke, bagaimana cukup Mas Eka? Cukup Kak Septi, Koko thank you banget. Oke. Thank you, semoga membantu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada yang raise hand nih, Mas Glenn. Ada Mas Bima Nur. Halo, Mas Bima. Halo Kak Sakti. Oke, boleh nih. Kira-kira apa sih mau ditanyain sama Oke, Mas Glenn? Dipersilakan. oke, terima kasih Kak Sakti. Mungkin kalau boleh manggilnya Bang Glenn ya, karena Bebas, biar boleh. mirip sama penyanyi, salah satu penyanyi yang wow, yang sudah apa namanya juga, ya kan istilahnya kayak kalau Bung Glenn Fredly itu kan mewarnai musik di zamannya, itu kan. Nah, nah kalau sekarang Bang Glenn itu ngasih insight baru seputar politik kantor gitu. Jadi Hmm. kayak wah ngasih insight baru lagi nih kalau kemarin musik, nah, sekarang mungkin di dunia kerja gitu. Oke, mungkin gini sih Bang, kalau dari pertanyaan saya eh, kan ada beberapa kondisi di mana kita istilahnya harus move gitu kan ke entah ke perusahaan lain atau mungkin ke tempat kerja lain atau mungkin ke bidang usaha yang lain atau mungkin posisi yang Mm-mm. lain gitu kan. Nah, cara kalau menurut eh, Bang Glenn sendiri sih itu seperti apa ya kira-kira supaya kita itu ketika kita udah masuk start untuk bisa gaining baik itu power maupun influence di tempat baru tersebut itu seperti apa gitu kan. Soalnya kadang-kala itu di tempat yang lama itu mungkin orang yang kita tinggali itu punya power yang besar gitu kan. Jadi atau mungkin kalau misalkan kita sebagai atasan, supervisor atau leader gitu kan, ternyata supervisor yang lama itu punya pengaruhnya besar dan ketika kita masuk dia mereka tim kita itu kecondongannya masih ikut power sama influence-nya karyawan yang udah resign tersebut atau atasan yang udah resign tersebut gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Ben sendiri seperti apa ya cara terbaiknya agar kita itu bisa dapat power sama influence tapi secara nggak langsung gitu biar nggak kelihatan kayak di orang-orang kayak "Oh, kelihatan banget ini mencari validasi dan lain sebagainya gitu. Boleh sih, Bang Ben itu aja mungkin dari saya. Oke, berarti maksudnya bagaimana dapetin info sama power di tempat baru gitu ya, Bang ya? Iya betul, karena biasanya tuh kadang yang kita tempati sekarang dulunya itu diisi sama orang yang super power gitu kesarannya. Nah itu gimana nih Bang Glenn? Oke, kalau secara gambaran biasanya begini, Bang. Dalam politik itu kita tidak bisa melepaskan satu namanya persepsi. Ya, kadang orang itu mau ke influence sama kita itu karena bisa dari first impression, bisa karena perception. Itu dari aspek persepsi dulu. Nah, persepsi yang kita bangun, mungkin persepsi kita bangun, terus cara kita apa namanya, cara interaksi, intinya sih cara persepsi kita bangun itu sangat punya value yang menurut saya itu lumayan besar. Ya, memang kalau kita pasif nggak bisa. Itu yang pertama. Nah, jadi penting sekali ya membangun namanya narasi. Itu sangat penting. Jadi, dan yang kedua, membangun narasi ini itu selain dari kita sendiri. Makanya ketika kita masuk ke sebuah organisasi itu, kita membaca namanya power map kalau saya. Kan mungkin kalau kalau secara arus formal, on paper, kita melihat struktur organisasi. Tetapi, nah kita melihat ketika masuk itu kita melihat power map. Dan yang kedua, kita melihat siapa yang bisa dijadikan aliansi. Jadi kita mencari aliansi.
mencari aliansi, koalisi, dan kita mencari sponsor. Nah, jadi sponsor ini yang biasanya akan membantu memperkuat itu dengan cara apa? Meeting. Jadi makanya tadi saya sampaikan meeting itu adalah panggung pertunjukan dalam korporasi. Nah, itu sebenarnya bagaimana membangun influence, bagaimana membangun power itu lewat narasi yang dibangun. Kemudian kalau memang Abang bisa mendapatkan sponsor dan sponsor itu bisa menjadi eh, orang yang membangun narasi dan juga lewat meeting itu juga, itu menurut saya adalah salah satu cara untuk memang apa ya, ngebangun trust itu tadi. Selain memang trust itu memang perlu perlu waktu, perlu jumlah kuantitas transaksional yang transaksi yang cukup lumayan sering untuk meningkatkan trust ya. Tapi artinya ada beberapa cara tadi sih. Makanya banyak bang orang yang kan nggak usah gitu, kita kita semua di sini kita pasti kita sering tahu orang nggak bisa kerja tapi kok dipercaya, dapat trust. Ya apa? Narasi yang dibangun, gitu loh. Jadi cara membangunnya mendapatkan ya berarti apa? Dengan narasi. Cari sponsor coba kalau di tempat baru tuh cari sponsor. Jadi kita nggak bisa fokus kerja sendiri, kita nggak bisa cari sponsor. Bisa dari divisi lain yang selevel, sepeers kita atau di atasnya kita. Kadang owner, kan kalau yang family business gitu ya, kadang ya owner kan juga bisa membangun persepsi kan, kayak oh ini orangnya bagus gini gini gini, akhirnya tim kita percaya misalkan kayak itu kan salah satu bentuk sponsor juga. Narasi dibangun sama owner kan orang percaya langsung. Nah itu juga Bang. Gitu loh makanya cara-caranya seperti itu. Gimana? Oke, cukup jelas sih, Cukup jelas Bang ya? Len. Ya, nanti kalau boleh saya simpulkan, kurang lebih kalau bisa yang pertama kita harus bisa ketika kita datang di mungkin hari pertama itu kita bisa membangun persepsi sama first impression supaya orang melihatnya seperti apa ke kita, terus bisa kemudian bikin narasi, terus jika apa namanya setelah bikin narasi ya sebisa mungkin langsung nyari entah aliansi atau mungkin sponsor atau mungkin koalisi yang sekiranya bisa satu pemikiran nih dengan goals atau mungkin apa namanya cara bekerja dari kita sendiri gitu ya kira-kira Bang Lim. Betul. Jadi Oke. manfaatkan koalisi, ini kayak bermain papan catur, Bang. Mhm, mhm. Manfaatkan koalisi sponsor itu untuk dimainkan saat meeting, saat presentasi itu harus dimainkan. Contoh simpel, Bang Bima presentasi, aliansinya diminta memuji, wah ini gini-gini, itu sudah salah satu bentuk narasi yang dibangun. Itu salah satu bentuk politik. Tapi tektokan dulu di belakang. Nah itu politik Oh, itu, Bang. Politik di dalam kantor. oke oke oke. Oke, mengerti Bang Glenn cukup Sip. banyak ya, apa namanya insight juga. Terima kasih Kak Septi. Saya kembalikan lagi ke Kak Septi. Baik, terima kasih Mas Bima. Oke, Mas Glenn, ternyata di kolom chat banyak banget pertanyaannya. Sabar, sabar. Karena Mhm. di sini kita mengutamakan dulu ya yang resen. Tadi saya melihat ada Mbak Sri Handayani. Halo Mbak Sri, tadi resen. Halo, iya betul. Oke, Saya baik. langsung saja ya, saya mau nanya sama Boleh. Mas Glenn nih. Boleh. Kaitannya kita kalau semisal sebagai HR nih, kadang-kadang kan ada HR itu justru jadi salah satu peran yang disudutkan ketika ada suatu politik, dinamika politik di suatu perusahaan. Nah itu kita sebagai HR itu perannya harusnya seperti apa bersikap dengan kondisi itu. Kayak misal nih, ada salah satu aktor yang lagi menonjol di suatu perusahaan, tapi dia mungkin bukan bagian dari HR, tapi Hmm. mungkin dia memandang salah satu, waduh, ini bisa dapat serangan nih dari HR, jadi justru dia mengarah ke menyudutkan balik HR. Nah, kita sebagai HR itu perannya harus seperti apa menanggapi kondisi yang seperti ini? Sebenarnya kita tuh udah ngelihat ya, waduh, ini politiknya udah mulai jalan nih, kayak gitu. Itu gimana ya masukannya? Makasih. Hmm, berarti itu ya, misalkan ada orang baru, ada rising star, terus tiba-tiba dia Betul. sudah melihat duluan, akhirnya dia menarasikan duluan, ini HR kok sepertinya tidak support, kayak gini-gini gitu ya. Betul sekali. Oh, itu namanya preemptive strike itu yang dilakukan itu, Mbak. Preemptive strike itu dia Hmm. dia menjatuhkan dulu itu kalau di dalam strategi perang ya. Berarti dia menjatuhkan dulu sebelum lawan menjatuhkan kita.
gitu. Oke. Itu preemptive strike, itu ada kalau di Google, ada itu namanya. Dari case cerita ini ya. Nah, memang gini, setelah saya pelajarin, eh, peran HR itu kan memang di sebuah company itu kan, dia adalah secara idealnya ya, HR ini kan memang merupakan penyeimbang ya. Jadi dia kan penyeimbang dari antara manajemen dengan karyawan gitu kan. Dan memang apa, justru sebenarnya karena HR ini managing people, handling people, justru sebenarnya eh, apa apa ya, power dynamics-nya ini cukup, politiknya ini cukup lumayan berat juga di HR. Nah, kalau ada, menurut saya gini, kembali Mbak. Ini sebenarnya kebanyakan ya yang di dalam masalah-masalah yang masalah seperti ini nih, permainan ini adalah permainan timing, dan ini permainan narasi sebenarnya yang saya lihat. Nah, kalau memang kalau memang misalkan dia sudah men-statement duluan atau dia sudah mengeluarkan politik itu, maka yang dilakukan itu biasanya counter naratif, memang melakukan namanya counter naratif gitu. Jadi benar-benar apa ya, harus melakukan reframing memang, Mbak. Jadi make sure Pak, kayak kita bukan mencari muka ya, tapi mengcounter narasi itu penting dilakukan, Mbak. Jadi bisa lewat, eh, mungkin dalam bentuk meeting yang formal gitu kan. Jadi mengcounter, klarifikasi tanpa emosional. Jadi kita mengkesampingkan emosional. Nah, ini memang penting agar orang-orang ini tidak, apa ya? Ini kan perang narasi. Makanya kan di politik itu namanya reputation warfare kan begitu. Nah, ya harus dengan counter narasi itu tadi yang memang dilakukan. Ketika sudah preemptive strike dimainkan, sebisa mungkin cari aliansi yang memang bisa membantu menetralkan narasi yang kejadian. Dan kalau memang ada gatekeeper yang punya akses ke level manajemen, level owner, itu pun juga at least bisa membantu menetralkan. Jadi kadang suara kedua, suara pihak ketiga itu kadang bisa menjadi dalam tanda kutip saksi. Karena dalam politik kantor itu, gosip itu lebih dipercaya daripada data. Karena ada unsur emosional, ada unsur personalized. Nah, makanya untuk menyikapinya, carilah aliansi yang memang bisa menetralkan kondisi ini. Menurut saya begitu, Mbak Asri. Oke, terima kasih. Berarti kita cari aliansi untuk setidaknya menjadi penengah atau mediator gitulah ya untuk me, apa ya, menetralkan gitu ya. Betul, 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 betul. Memang dalam office politik harus dilakukan counter narasi, itu harus ada dilakukan sih sebenarnya. Oke, oke, baik. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Baik, terima kasih Mbak Sri. Sudah ada 3 penanya on cam. Baik, kita beralih ya Mas Glenn ke kolom chat di sini karena Boleh. lumayan banyak. Mungkin saya coba bacakan ya Mas Glenn. Mungkin jawabannya bisa untuk disatukan gitu ya, atau bisa Mm-mm. juga dijawab. Pertanyaan pertama ada Mbak Sarah Salsabila. Selamat sore Mas Glenn, saya izin bertanya. Mungkin Mas Glenn bisa memberikan salah satu kasus yang sering terjadi di korporat mengenai office politik ini berdasarkan data konsultasi para HR, dan apakah dengan ada office politik ini bisa dikatakan bahwa leader itu seperti subjektif dalam menilai timnya. Nah, mungkin ini dalam posisi HR, apakah seorang leader itu ya Mas Grant sometimes gitu ya subjektif dalam menilai timnya. Kemudian pertanyaan kedua di sini ada pertanyaan dari Mbak Aisyah. Izin bertanya, Pak, apakah langkah terbaik saat kita merasa tersisih karena dinamika politik internal?
Dan mungkin ini agak berkaitan dengan Mas Muklis, saya satukan 3 pertanyaan Mas Glenn pada sesi ini. Izin bertanya lewat chat Pak Iya. Bagaimana cara tetap profesional dan berintegritas tanpa terjebak dalam politik kantor? Jadi in conclusionnya Mas Glenn, pertanyaan dari Mbak Sarah Salsabila tadi, contoh-contohnya kasus ya di korporat mengenai office politik gitu ya. Dan apakah dengan adanya office politik itu bisa dikatakan bahwa leader itu sepertinya subjektif dalam menilai timnya atau tidak? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah terbaik apabila mungkin ada tim ataupun anggota gitu yang merasa tersisih karena dinamika politik internal? Dan berkaitan juga dengan pertanyaan Mas Muklis, bagaimana cara agar tetap profesional dan berintegritas tanpa terjebak dalam politik kantor? Monggo untuk Mas Glenn dijawab terlebih dahulu. Wait, Mbak, sebelum saya menjawab, sebentar saya izin ambil tisu sebentar ya, Mbak ya. Sebentar, Boleh sebentar. banget. Nah, teman-teman, sembari kita menunggu Mas Glenn di sini, gitu ya, saya informasikan tetap on cam aktif sampai akhir. Nanti segak hanya untuk free consultation yang mungkin nanti kita akan jadwalkan di lain waktu, gitu ya. Tadi ada spill dari Mas Glenn juga bahwasannya nanti apabila teman-teman gitu ya, kalau kurang greget cuman ikut 1-2 kali sesi ini, gitu ya, teman-teman kalau mau membeli pedoman, gitu ya, saya bilang buku di sini, gitu ya, nanti ada kerjasama antara Mas Glenn dengan FRC ya. Mungkin nanti akan kita infokan kode uniknya begitu ya Mas Glenn ya. Di Mm-mm, mm-mm. di grup WhatsApp channel nanti kita bisa infokan dari Mas Andrian itu teman-teman. Jadi selain teman-teman ikut acara ini gitu ya, nanti teman-teman bisa konsultasi juga gitu ya. Nanti teman-teman biar lebih puasnya lagi ya, semuanya pasti dong seorang outdoor pasti udah menulis gitu ya apa yang terjadi itu lebih lengkap ya. Oke, back to the topic, Mas Glenn. Untuk 3 pertanyaan tadi, boleh untuk dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau ketika jadi gini, sebenarnya ada salah satu kasus juga ya. Jadi salah satu kasusnya memang jadi HR itu yang memang HR ini dia ini apa ya? Yang tadi saya sounding di awal, dia kayak diturunkan levelnya gitu. Jadi dari yang dev head terus kemudian di scope-nya dikecilkan. Nah, eh, ini sih sebenarnya bukan soal angka KPI, padahal secara KPI bagus. Ya, tapi ini soal lebih ke masalah trust sama narrative control. Ya, Em, nah pertama kasusnya itu seperti ini. Mungkin saya sedikit cerita. Ketika ada pihak yang merasa terancam, ya, ketika ada pihak memang yang merasa terancam atau kehilangan kontrol, memang cara paling aman itu dalam organisasi mengerdilkan skop tanpa harus bilang kamu bermasalah. Ya, nah, jadi mengecilkan itu namanya containment strategy. Jadi memang mengecilkan masalah apa dikotakkan lah katanya. Nah, sebenarnya terus ditambahin juga label gitu ya. Ditambahkan label. Jadi dimainkanlah persepsi, dimainkan persepsi bukan bukan performa. Padahal performanya bagus. Cuman ditambahkan dia label seperti wah ini orang ini dalam konteks HR ya. Setelah saya analisa dia kok kayak terlalu kuat pengaruhnya, terlalu vokal ya kan. Kok kayaknya punya agenda sendiri. Nah, ini itu biasanya ketika sudah disisihkan kemudian tiba-tiba leader ini soalnya kadang kan bermainnya banyak. Jadi taktik-taktik dari leader ke bawahan itu banyak banget. Ada yang di depan manis gitu loh. Ada yang attack-nya di belakang. Ada yang dia justru leader ini membangun narasi ke orang-orang gitu. Jadi tidak ada pola khususnya seperti apa. Nah, kalau mau lihat dia subjektif enggak, itu kita memang mesti peka ya ngelihat apakah apa ya kerjaan kita dihilangkan nggak, dikotakkan nggak.
atau kerjaan kita diambil enggak. Nah, karena mereka tuh motifnya tuh cenderung mereka itu lebih ke fungsi mereka, sorry, mereka tuh kepingin supaya orang ini HR ini lebih ke kontrol. Nah, ya memang itu yang memang apa namanya ya. Jadi kalau kita bicara subjektif, ya harus memang lebih peka dengan apa yang dilakukan leader itu ke kita, gitu, di leader itu. Jadi benar-benar kalau sampai dia mengotakkan, biasanya meeting-meeting nggak diajak, ya kan, disisihkan, nah itu berarti ada something, bisa seperti itu. Nah, terus kemudian yang kalau langkah terbaik saat memang merasa tersisih, ya kalau memang langkah terbaik saat merasa tersisih, tetap kita tidak kita tidak bisa memang kita tidak bisa meninggalkan atau melepas namanya sponsor, dan kita nggak bisa bekerja sendiri, kita nggak bisa. Sehingga apa yang harus kita lakukan itu, satu, kita melakukan framing narasi lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Kembali tetap kuncinya dalam politik kantor itu adalah narasi, ya. Kemudian harus bangun sponsor juga, ya. Jadi mencari tahu problemnya kenapa kita disisihkan. Karena kadang itu memang bukan ada yang kadang mungkin kita punya mistakes, ya. Kadang ada yang kita ngomong mungkin terlalu keras, ada yang juga kadang kita ngomong terlalu mungkin berpoin, tapi ada juga orang tuh yang kadang mereka takut kehilangan spotlight atau kehilangan something, makanya kita disisihkan. Tetap tidak lepas dari namanya kita membangun narasi dan sponsor. Yang dilakukan tuh seperti itu, supaya paling tidak apa ya, mereka itu mau mensupport kita, paling nggak gitu caranya. Terus untuk cara bagaimana agar tetap profesional, bagaimana agar cara tetap profesional dan berintegritas tanpa terjebak dalam politik kantor. Ya, kalau menurut saya tidak bisa 100% profesional sih ya menurut saya. Ya, kalau tetap artinya gini, kalau tetap mau profesional ya berarti kan kita tetap mendeliver deliverables-nya kita kan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab tetap di kita jalankan. Tetapi kita tetap tidak bisa melepas namanya politik di dalam organisasi. Itu tetap harus kita mainkan sih politik itu. Jadi karena politik sudah tidak bicara moral, politik ini sudah bicara mengenai survival. Karena ketika kita sudah tidak mengikuti arus politik, ya kita akan tenggelam lama-lama. Mungkin itu gambarannya ya dari saya, Mbak Septia. Baik, Mas Glenn. Nah, di sini ada juga nih, Mas. Jadi memang ada member FHC kita tuh backgroundnya bermacam-macam ya, Mas. Jadi ada HR juga nih yang bergerak di bidang personal care atau bisa dikatakan manufaktur. Nah, kadang-kadang Hmm. kegiatan manufaktur itu kan sangat padat ya, Mas. Ini berkaitan Mm-mm. juga dengan pertanyaan dari Mbak Aulia Indriani. Dengan aktivitas yang padat gitu, dengan tekanan yang cukup banyak loadnya, tidak jarang ini menimbulkan budaya korporat atau politik office yang sangat toksik gitu ya, Mas ya. Nah, ini bagaimana sih Mas untuk mengurangi office politik tersebut gitu ya tanpa menimbulkan resistensi yang besar dari karyawan maupun manajemen. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Aulia. Tapi juga ada nih Mas, biasanya berkaitan dengan access and trust nih. Ini pertanyaan dari Mbak Sabrina gitu ya terkait dengan family owned company. Kalau tadi manufaktur ya Mas ya, ini family owned company gitu ya. Mm-mm. Untuk build access and trust, yang mana cukup
eh gimana bekerja di yang harus dilakukan, Mas? Kadang-kadang di family owned company itu kan sudah saklek gitu ya. Karena memang ya mau seperti apa itu sudah budayanya sudah kental dan diciptakan sejak awal. Boleh Mas Glenn tanggapannya? Oke, sebentar saya coba baca satu-satu ya. Di corporate yang cukup di lingkungan corporate berarti cukup kuat. Ya, ini memang menjilat atasan itu memang bentuk politik ya. Jadi menjilat atasan itu memang tadi dia memainkan narasi, terbentuknya circle tertentu ini adalah aliansi koalisi. Ini politik klasik ini memang. Serta perlakuan yang tidak cenderung objektif. Ya, jadi memang ada koalisi ada aliansi koalisi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Akhirnya tidak objektif ya. Ini eh, memang akhirnya banyak sekali hal-hal yang apalagi manufaktur ya atau yang padat gini memang ini banyak banyak sekali kejadian seperti ini banyak orang yang akhirnya tidak bisa kerja tapi dia pinter bernarasi itu banyak sih tantangannya sudah mengakar. Strategi pendekatan apa ini maksudnya sebentar saya mau tanya ini maksudnya dari HR untuk mengurangi politik itu atau bagaimana ini maksudnya. Kalau saya lihat betul, Mas. Iya, dari sisi HR-nya ya untuk mengurangi akses politik tersebut. eh Coba ini kalau mau nanti saya sambil saya pelajari dulu sini Mbak. Kalau mau nanti gini deh, buat Mbak Aulia ini boleh nanti bisa ini bisa saya coba saya japri deh ya. Karena saya biasanya nanganinya itu lebih ke personal, bukan kayak untuk yang langsung handle ke corporate gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Mbak Aulia ditampung ya terlebih dahulu ya. Nanti Boleh. mungkin kita bantu untuk closurekan gitu ya jawabannya gitu ya. Nanti ada sesinya tersendiri gitu ya, Mas Glenn ya. Nggak apa-apa kan satu orang Oke. boleh dapat satu kali konsultasi kan sebenarnya kan. Yes, Nah, mantap sekali tuh. karena yang selama ini saya tangani itu lebih saya mengasisnya itu lebih ke personal ke dianya. Jadi ke misalkan ke si orang ini. Nah, cuman saya belum belum pernah untuk yang teman-teman yang klien HR itu untuk yang mengelola corporate di dalam apa politik di corporate-nya ini memang saya belum pernah handle case yang begitu. Biasanya personalnya orang. Betul, ini Coba sangat-sangat apa nanti kompleks ya, Mas ya. kenapa? Nah, ini lebih Ini sangat kompleks gitu. kompleks. Karena kan kalau seperti gini, karena kalau hal begini ini kan memang satu harus melihat dinamika yang saya harus membaca power map-nya dulu. Karena tidak ada ini tidak ada jawaban template sebenarnya. Tidak ada jawaban template untuk seperti ini. Memang mesti mesti membaca power map-nya dulu sehingga kira-kira kurang lebih langkahnya seperti apa gitu. Karena ya selama ini saya bantu tuh lebih ke personal sih soalnya. Coba ini nanti saya tampung dulu ya. Oke, yang Sabrina izin bertanya dengan akses dan trust. Jika bekerja dengan family owned company untuk build access and trust. Nah, ini soalnya Bu Sabrina ini levelnya apa ya? Mungkin nggak boleh tahu maksudnya. Dan apakah direct reportnya langsung ke owner atau apa? Ini mesti harus tahu konteksnya dulu juga sebenarnya. Apakah masih ada layer lagi di atas atau bagaimana? Nah, ini saya tidak bisa menjawab ini. Maksudnya harus tahu dulu juga kayak tadi kan. Secara structure, seperti posisi seperti apa, mungkin boleh dikomen di bawah. Oke, sembari kita menunggu Ya. mungkin respon dari Mbak Sabrina gitu ya di sini, Mas Den, biasanya eh, terkadang memang ada employee itu yang memang saklek hanya ingin bekerja,
pulang setelahnya gitu ya, repetition seperti itu tanpa ikut di politik kantor. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa dipisahkan ya Mas antara politika Mm-mm. office gitu ya dengan kehidupan kita gitu. Nah, tapi ada pertanyaan juga nih Mas dari Mbak Witri terkait dengan Mm-mm. ini, bagaimana sih kalau misalnya value seperti apa yang diperlukan gitu untuk menjaga value kita, dan harus adaptasi bagaimana gitu, dan tanpa harus kita mengorbankan mungkin value atau prinsip kita gitu yang agar kita tidak terbawa arus. Sometimes kadang-kadang aku nggak mau ikutan nih tapi ujung-ujungnya keseret juga gitu. Ini kira-kira pendapat dari Mas Glenn bagaimana? Kalau saya, kan kita butuh survive, mungkin kita punya value sendiri. Ini menurut saya kita sudah nggak bisa, memang eh jujur sih kita nggak bisa apa ya, unless posisi kita itu ada di posisi yang top manajemen ya. Maksudnya kita di hire di level yang atas ya. Cuman kalau memang kita posisi masih di middle gitu ya, atau mungkin di staff middle ini memang kadang kita harus menjadi bunglon. Kadang kita harus apa ya? eh nah ini yang salah satu poin yang menyebabkan profesional kadang kalah dalam politik itu adalah egonya, reaksinya, emosinya. Itu yang menyebabkan eh, akhirnya orang ini tergerus dalam para profesional ini tergerus. Jadi jujur sebenarnya apakah ada value yang kita pegang jujur menurut kalau saya ya dari kacamata politik kantor tuh nggak bisa. Kita mau nggak mau harus ikut berpolitik di dalam gitu. Ya value-nya paling menurut saya adalah bagaimana kita menjaga image kita sebaik mungkin. Jadi membangun persepsi kita itu sebaik mungkin. Karena nggak ada pegangan prinsip yang ideal. Nggak ada. Kita tidak bisa berpegangan prinsip dengan meritokrasi itu nggak bisa. Jadi kalau mau survive di dalam invisible game ya bagaimana kita bisa bahkan apakah kita menjilat dalam arti menjilat itu kita membuat orang lain atasan nyaman, membuat lawan politik itu juga nyaman. Itu kan salah satu skill ya. Untuk supaya kita bisa survive. Nah, itu sudah kita tidak bicara value. Jadi nggak bisa kita sudah ngomongin value, idealisme, ego kita itu sudah nggak bisa. Menurut saya begitu jawabannya Mbak Fitri. Ya, tidak ada. Jadi tetap karena ketika kita bicara politik kantor sudah nggak bicara moral soalnya. Itu sih. Itu adalah hal yang berbeda antara value, identitas diri dengan politik kantor. Baik, Mas Glenn. Mungkin pertanyaan Mbak Sabrina tadi karena beliau sebagai HR gitu ya di Mm-mm. family Oh, company. HR manager. Iya, Mm-mm. eh, merupakan anak ownernya langsung, ibaratnya langsung ya gitu ya. Oke, 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 oke. Itu bagaimana, Mas Glenn? Dengan akses, oke. Jadi, jika kerja dengan family owned company untuk build trust yang jadi untuk membangun, nah, eh langkah pertama coba mungkin untuk ngebangun akses dan trust ini mungkin yang langkah simpel ya Mbak Sabrina ya yang dilakukan adalah mencoba lebih komunikasi aktif sama anak owner dan mencoba memposisikan diri menjadi problem solver. Nah, mungkin dimulai dari situ dulu ya, dimulai dari situ dulu untuk menjadi problem solver karena buatlah diri Mbak Sabrina ini menjadi dibutuhkan. Jadi dimulai dari hal fungsional dulu. Sebelum menyentuh ke hal yang emosional, dimulai dari yang basic dari fungsional. Jadi pertama dibutuhkan. Jadi yang pertama kan kita mendapatkan akses dulu nih. Kita masuk ke ruang keputusan, kita mendapatkan apa? Kita apa namanya? Kita yang penting kita bisa masuk dulu. Dan memang sih untuk kita bisa masuk kita butuh namanya trust ya. Kita bisa dipercaya. Langkah pertama harus memposisikan diri itu sebagai orang yang memang kita problem solver. Jadi memang kita bisa di merasa apa ya? Kita membuat diri kita dibutuhkan lah. Memang sama owner dan hal-hal yang apa namanya yang kita
kita bisa at least menjadi pertimbangan, menjadi orang pertama yang dipertimbangkan sama owner dalam membuat satu keputusan gitu. Ini saya, tapi teman-teman semua, saya disclaimer ya, Mbak Mbak Septi. Jadi saya menjawab ini kan dengan secara based on cerita, dengan tidak membuka kartu nih. Jadi saya membuka based on dari sini gitu. Oke, paham ya Nah, teman-teman ya, ada ya paham ya. limit. Jadi kalau Ya. memang misalkan teman-teman mau kayak tadi, teman-teman ini nanti kan teman-teman kan Hmm. semua dapat satu kali satu konsultasi juga. Jadi nanti teman-teman boleh kalau memang mau di satu pertanyaan satu-satu orang, memang mau konsultasi ya nanti akan bisa saya bantu saya lihatkan lebih detail Oke, gitu. ya. Mungkin itu Untuk tadi last saya question, gambaran secara cerita secara permukaan begitu. baik Mas Glenn. Untuk last question, Mas Glenn, Boleh. di sini bagaimana sih maksudnya signal atau sinyal bahwasanya ketika politik office itu sudah tidak sehat lagi, apakah memang waktunya masih tetap untuk bertahan untuk bertumbuh atau memang sudah harus move ke jalur karir yang baru? Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Nadia Mm-mm. Ulfa. Ya benar. Di family company Ya, mungkin ya ini langsung saja, Mas. Bagaimana nih tanda-tandanya kita harus move atau tetap bertahan? Kisi-kisinya seperti apa nih? menurut Biasanya saya kan, gini, kalau memang udah Mhm. kalau harus harus move itu ya ketika kita benar-benar sudah ini secara secara konseptual ya Mbak ya. Maksudnya secara konseptual ya. Saya kan belum menganalisa detail ya. Tidak menganalisa saya tidak menganalisa detail, tapi secara konseptualnya adalah begini. Ketika memang biasanya itu kan tanda-tandanya itu kan kita dilakukan rule containment ya. Containment itu artinya ketika akses sudah dibatasin, kontrol dibatasin, kita sudah tidak punya wewenang dicabut. Jadi banyak kasus itu sebenarnya kayak wewenang dicabut, kemudian apa namanya kontrol dibatasin, dan kerjaan kita tuh kadang dialihkan ke yang lain. Nah, kalau memang kita sudah memang memang kita sudah mengupayakan mencari pihak ketiga, mencari sponsor yang membantu kita ini menetralkan ini sudah diupayakan sudah tidak bisa. Dan benar-benar wewenang kita itu kayak dicabut semua. Ya, wewenang kita sudah benar-benar dicabut. Ya, saran saya memang yang langkah yang harus diambil ya menyiapkan exit plan untuk pindah ke satu company lain gitu. Karena ketika kita biasanya eh, pre-termination narrative building, pre-termination itu memang sudah disiapkan. Jadi kayak harvesting data, data-data kita diminta, ya kan. Terus kita dicari-cari kesalahan, kesalahan kecil dinormalisasi menjadi besar. Terus framing kita dibuat salah. Nah, beberapa kejadian-kejadian begini ketika diakumulasi, nanti pada saat performance review itu kayak itu kalau saya sebut itu eksekusi yang terlihat seperti administratif kayak gitu. Ketika hal-hal ini sudah memang kelihatan, teman-teman sudah bisa merasakan tidak mendapatkan wewenang, tidak mendapatkan kontrol, menurut saya itu sudah saatnya untuk resign. Tapi kalau teman-teman masih punya kontrol, punya wewenang hanya kena serangan narasi, itu masih bisa dijalankan sih. Itu gambarannya begitu ya, mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Secara Glenn. gambarannya. Wow, banyak sekali pertanyaannya, tapi kita tidak bisa lagi ya teman-teman di kolom chat ini. Tapi no worries, teman-teman bisa mengikuti di lain sesi. Mas Glenn juga ya, nanti boleh diikutin kanal media sosialnya beliau gitu ya. Teman-teman bisa ikutin dan mungkin bisa langsung tanya jawab juga. Atau kalau ini lebih personal, itu bisa lagi ya Mas Glenn ya, mungkin nanti akan diinfokan. Oke, thank you teman-teman pertanyaan. Thank you Mas Glenn. Nanti kita akan move dulu ke sesi selanjutnya. Tapi tetap di Mm-mm. sini, mungkin nanti kita ada closing session. Oke, untuk itu saya kembalikan ke Andrea. Wah, oke. Terima kasih untuk Mbak Septiasari untuk sudah membersamai kita di sesi sharing session bersama
speaker hebat kita, Bapak Glenn Karela di sore hari ini. Banyak sekali insight yang kita dapat yang mungkin baru kita tahu hari ini atau mungkin baru kita mendengar di hari ini. Jadi semoga ini jadi insight yang berharga untuk kita semua, untuk mengembangkan diri pastinya, untuk jadi pribadi yang lebih bagus dan juga lebih berkompeten lagi dan juga bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada ke depannya. Seperti itu. Nah, kita sudah tiba di next sesi, yaitu di sesi game and quiz. Nah, seperti biasa teman-teman nanti di sini tinggal masuk di room gamenya yang sudah kami persiapkan. Untuk pertanyaannya pasti seputar dengan materi yang disampaikan ini tadi. Teman-teman bisa masuk dengan klik link pada kolom chat yang sudah saya bagikan. Ada juga di layar kaca. Nah, untuk mudahnya bisa teman-teman langsung klik di kolom chat atau bisa juga langsung scan barcode yang akan saya bagikan sebentar lagi. Oke, ini mulai saya share screen. Gamenya teman-teman bisa mulai masuk dan bisa mulai melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu nama, lalu email juga, dan nanti ketika sudah banyak yang join, gamesnya akan segera kita mulai nih, seperti itu. Nah, ini sementara ini teman-teman sudah bisa mulai join. Nah, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar kaca. Apabila susah masuk dari link atau dari kolom chat, teman-teman bisa scan menggunakan handphone. Mungkin nanti teman-teman tinggal masukkan nama dan pastikan menggunakan nama asli, nama lengkap juga bisa, supaya nanti apabila nih ada kesempatan menang, kita juga bisa mudah mengetahui apakah ini adalah teman-teman dari internal FRC atau mungkin dari eksternal FRC, karena di sini yang join pastinya dari berbagai background nih, dari FRC juga dari luar FRC. Teman-teman bisa mulai masuk. Di sini sudah ada 15 orang. Nah, kita lihat saja siapa yang sudah mulai join di sini. Ya, ini sudah mulai banyak sekali yang join di sini. Masih kita tunggu sebentar lagi. Mungkin teman-teman yang baru masuk bisa segera menamai atau membuat akunnya di game sore hari ini. Ini sementara 12 orang sudah siap, sudah bertambah, ini jadi 15 pemain sudah siap. Kita akan mulai sebentar lagi, masih kita tunggu. Oke, yap, kita akan segera mulai untuk gamesnya di 3, 2, 1. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ada 10 pertanyaan yang masing-masing ada poinnya. Silahkan dijawab dengan benar. Pertanyaan yang pertama, siapa speaker hebat di Riktalk seri 19 kali ini? Boleh dijawab dan memilih mana yang paling benar, karena jawabannya hanya satu di sini. Silahkan, dan jawaban yang paling benar 3, 2, 1. Yes, Bapak Glenn Karela dengan posisi sebagai corporate political consulting dan juga content creator. Nextnya kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu mana yang bukan pengertian dari office politik. Nah, mana yang bukan, jadi boleh pilih mana yang sekiranya paling benar. Bisa jadi ada satu yang benar, 2 yang benar, atau semuanya benar. Bisa dipilih mana yang paling benar supaya teman-teman dapat poin yang besar nih. Dan jawabannya adalah yes, benar semua. Selamat untuk yang benar. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yaitu, nah, di sini mana yang merupakan pengertian dari office politik? Nah, yang merupakan pengertian yang mana kira-kira? Apakah hanya satu yang benar, 2 yang benar, atau 3 semuanya benar? Silahkan dipilih. Siapa yang benar akan dapat poin yang besar pastinya. Dan jawabannya adalah yes, 2 jawaban benar, yaitu bagaimana power bekerja dan bagaimana influence mengalir. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita lihat untuk klasemen sementara. Di nomor 1 itu ada Kak Suci, selamat. Ada di nomor 2 Mas Aryo Bimo. Ada juga di nomor 3 Kak
Ikra Aprianto. Nah, ini ada kesempatan untuk di nomor 4 dan seterusnya itu masih ada kesempatan besar karena ada beberapa pertanyaan lagi. Silahkan bisa dijawab dengan benar dan dipilih jawaban terbaiknya. Ini nomor 4-nya adalah kenapa topik ini begitu penting. Nah, jawabannya yang mana nih antara pilihan nomor 1, 2, dan 3? Bila dipilih yang paling benar, kira-kira apa jawaban yang paling benar untuk sesi sore ini? Mana yang sekiranya membuat topik ini penting? Dan jawabannya adalah yes, agar kita bisa membaca pola dan cerdas serta memanfaatkan peluang dengan maksimal. Nah, nextnya kita ke pertanyaan nomor 5 nih. Pertanyaannya adalah mana yang merupakan contoh dari formal system. Nah, yang mana nih kira-kira tadi sempat dijelaskan nih di sesi sharing session. Kira-kira yang mana bisa dipilih, mana yang paling benar, bisa 2 jawaban benar, 3 jawaban benar, atau mungkin salah satu yang benar. Silahkan dipilih dan jawabannya adalah yes, SOP dan KPI. Nah, nextnya kita ke pertanyaan nomor 6 nih. Pertanyaannya adalah yes, kalau tadi yang formal, sekarang informal. Mana nih kira-kira yang informal sistem? Apakah 2 jawaban benar atau 3 jawaban benar? Silakan dipilih mana yang paling benar. Dan bisa dipilih lebih dari 1 juga ya untuk pertanyaan nomor 6 ini. Dan jawabannya adalah yes, yaitu persepsi dan juga trust. Itu jawaban yang benar. Nextnya kita lihat klasemen sementara di setelah nomor 6 ini tadi. Pemimpin nomor 1 bergeser menjadi Mas Arianto, nomor 2 masih di Mas Aryo Bimo. Oh, ternyata poinnya sama, jadi ini masih ada kesempatan nanti untuk berebut poin di next question. Dan nomor 3 ada Mbak Sarah Salsabila. Ini cukup pergantiannya cukup banyak, jadi sangat sengit. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, nomor 7, yaitu salah satu hal yang sering menyebabkan profesional gagal adalah, nah ini tadi juga sempat dibahas, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah sudah terlalu tua, terlalu sering kerja lembur, atau tidak membaca games? Kira-kira yang mana yang paling tepat bisa dipilih nih teman-teman semua. Oke, dan jawabannya adalah yes, tidak membaca game. Sesuai dengan topik kita di sore hari ini. Nah, nextnya kita ke pertanyaan nomor 8. Masih sekitar ada 3 pertanyaan. Ada kesempatan lagi. Pertanyaannya adalah mana yang merupakan power currency dalam organisasi. Nah, yang mana nih kira-kira boleh dipilih 1 jawaban tepat atau 2 atau 3 jawaban tepat. Silahkan dipilih yang mana yang menurut Mas Mbak paling benar pastinya. Oke, jawabannya adalah yes. Semuanya benar. Selamat untuk yang menjawab semua. Kalian dapat poin bagus. Dan pertanyaan nomor 9. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, di sini berdasarkan power currency, trust dibangun dari apa saja nih kira-kira. Boleh dipilih jawaban yang paling benar. Kira-kira yang mana teman-teman bisa pilih. Jawaban yang paling benar sesuai dengan sharing session di sore hari ini. Dan jawabannya yang paling benar adalah semuanya benar. Jadi teman-teman selamat bagi yang menjawab semua dan memilih semua. Dan kita di pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan penentu untuk teman-teman semua di game sore hari ini. Silahkan dijawab untuk pertanyaan nomor 10. Dan pertanyaannya adalah masih sama berdasar power currency. Persepsi dibentuk oleh apa saja nih? Kalau tadi itu trust, nah sekarang persepsi. Kira-kira dibentuknya dari apa saja bisa dipilih. Dan jawabannya adalah 3, 2, 1. Yes, jawabannya adalah visibility dan juga komunikasi. Dan kita akan lihat siapa yang menang di game sore ini. Siapa yang menempati posisi 1, 2, 3. Dan selamat kepada yes, nomor 1 selamat kepada Mas Arianto dengan perolehan nomor 1 Mas Aryo Bimo perolehan poin di 642. Di nomor 2 itu ada Mbak Sarah Salsabila dan di nomor 3 ada Mas Muhammad Bima Nur Syabani. Selamat untuk ketiga pemenang.
selamat, nanti akan kita kirimkan reward juga sebagai apresiasi dari kami karena sudah banyak memperhatikan dan juga bisa memenangkan games di sore hari ini. Selamat sekali lagi untuk para pemenang, nanti bisa klaim sesuai dengan yang saya umumkan di channel. Seperti itu. Sekali lagi selamat untuk pemenang dan di sini akan saya notes dulu siapa saja. Nah, nanti akan saya umumkan di channel. Seperti itu untuk klaim hadiahnya. Nah, kita balik lagi ke slide-nya. Kita tadi sudah selesai game quiz dan nextnya kita adalah absensi dan survei serta nanti ada foto bersama. Jadi boleh dipersiapkan untuk menyalakan kameranya menggunakan background yang sudah kita sediakan untuk kita berfoto bersama. Nah, ini untuk link absensi akan saya bagikan di kolom chat juga untuk memudahkan teman-teman bisa mengisi link absensi dan surveinya. Pasti nanti bisa diisi sebaik-baiknya supaya teman-teman juga terdata bahwa teman-teman mengikuti sesi Rektor seri 19 sampai selesai ini. Nah, ini sudah saya share di kolom chat, teman-teman bisa mulai isi untuk teman-teman yang hadir dan pastikan jangan di-share di luar Zoom meeting ini karena link absensi ini terkhusus untuk teman-teman yang hadir di Rektor Series 19 sore hari ini nih. Nah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Namun sebelum itu kita harus berfoto dulu nih untuk mengabadikan momen spesial momen di Rektor Series ke-19 di sore hari ini. Teman-teman bisa mulai menyalakan kameranya menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan sebelum nanti kita ada closing statement dan juga penutup di series Rektor 19 ini nih. Teman-teman masih kita tunggu untuk menyalakan kamera sambil saya cek di sini siapa saja nih yang sudah menyalakan kamera. Nah, di sini masih ada dari awal tadi ya, itu ada beberapa yang on cam. Terima kasih, ada Mas Bima juga, ada Mbak Nadia Tulfa, Mbak Sri Handayani, Mbak Suci juga, ada Mas Eka, terus ada Mas Arianto, Mas Hufan Kasogi juga, ada Kak Tasya, ada Kak Jihan Pahlevi. Terima kasih sudah dari awal terlihat tersenyum nih memperhatikan materi yang sangat insightful di sore hari ini. Teman-teman yang lain yang belum menyalakan kamera bisa mulai on cam. Kita tunggu untuk kita sesi foto bersama sebelum nanti kita akan adakan sesi closing statement dari speaker kita dan juga nanti akan ada juga dari Kak Septiasari ini. Silakan teman-teman yang belum on cam masih kita tunggu sekitar ya mungkin sebentar lagi ya karena sudah banyak juga yang mulai on cam. Untuk teman-teman yang lain masih kita tunggu untuk kita ambil fotonya nih sebagai kenang-kenangan kita di Rektor Series 19. Seperti biasa nanti akan kita naikkan di sosial media nih. Teman-teman bisa repost juga, bisa komen, bisa like. Dan seperti biasa di weekly winner kita ada kesempatan untuk dua teman-teman member kita yang aktif di sosial media nih. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah mulai banyak teman-teman yang akan on cam, masih kita tunggu. Kita akan ambil 3 kali foto mungkin. Untuk slide pertama dulu mungkin ya. Kita gaya jempol dulu di sesi yang pertama supaya kita terlihat sudah tahu nih, kita sudah punya insight baru terkait dengan materi di sore hari ini. Oke, kita ambil di slide pertama. Di sini saya izin tidak jempol karena tangan saya untuk ambil gambarnya nih teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, slide pertama. Kita lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas, boleh senyum atau boleh 2 jempol atau boleh dengan gaya imut mungkin seperti ini boleh banget. Yuk. Kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih semua sudah on cam dan juga sudah bersuah foto di sore hari ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin di sini saya kembalikan dulu ke Kak Septi selaku moderator untuk closing statement di sore hari ini. Kepada Kak Septiasari saya persilahkan. Baik, terima kasih Andrian.
atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti sesi ini dengan sangat antusias. Banyak juga yang on cam. Terima kasih Mas Glenn atas waktunya, kesempatannya. Mungkin next information nanti disampaikan di channel ya. Nanti Boleh. teman-teman kita bantu rankkan timing gitu ya Thank untuk you. konsultasi bareng Mas Glenn. Satu orang satu pertanyaan cukup, yang banyak-banyak karena ada sesinya sendiri kalau teman-teman mau lebih banyak lagi konsultasi sama Mas Glenn di sini. Oke, mungkin teman-teman tadi yang sudah bertanya gitu ya, yang terutama yang untuk raise hand, nanti silakan untuk raise ke Mas Andrian ya, seperti biasanya gitu ya, dan juga buat teman-teman yang ada di kolom chat gitu ya, karena kita masuki end of the year 2025 di Rektor 19. Silakan nanti Mas Andrian akan kolektifkan ya itu ya tentang sesi penanyanya, dan dipilih nanti Mas Andrian kalau yang tadi raise hand semuanya dapat ya teman-teman ya. Tapi bagian di kolom chat Mas Andrian silakan pilih penanya terbaiknya ya Mas Andrian ya gitu ya. Nanti berapa orangnya bisa aja semua gitu ya mudah-mudahan gitu ya. Nah, tapi saya kasih apresiasi gitu buat teman-teman yang open cam dari awal sampai akhir, dan ada juga tadi di kolom chat ikut kuis dan lain-lain. Ada Mas Bima, Mbak Sri, Mas Eka, kemudian Mbak Suci juga tadi ada tanya ya Mbak? Ada nggak Mbak tadi? Oke, saya coba coba searching di sini. Kemudian ada Mas Arianto ya, di kuisnya sangat antusias sekali. Dikit lagi ya Mas Arianto ya. Kemudian ada Mas Homan, siapa nih? Mbak Tasya, Mbak Nadia Tulufa. Thank you so much ya. Dan aku akan pilih gitu ya buat peserta yang memang teraktif gitu ya pada sesi kali ini. Selamat kepada, aduh kan teman-teman kayaknya udah tahu deh siapa ya. Selamat untuk Mas Eka. Thank you, Oke. Kak. Thank you banget. Oke, itu yang teraktif. Tapi teman-teman yang open cam dan bertanya juga dapat gitu ya. Tapi Mas Eka dapatnya double triple gitu berarti ya di sini ya. Dan teman-teman juga thank you so much gitu ya, nanti diisi teman-teman. No worries karena tadi yang awal hadir dari awal sampai akhir sudah saya capture. Nanti kita bisa tabulasikan pertanyaannya gitu ya. Nanti jangan lupa juga follow akunnya Mas Glenn ya teman-teman ya. Silakan diikuti gitu ya. Thank you so much. Mungkin sebelum kita closing this event, boleh dong Mas Den for the closing statement-nya. Oke, closing statement dari saya, ya teman-teman tetap itu ya, jangan lupa bahwa setiap organisasi akan selalu ada permainan yang nggak kelihatan. Ya, at least teman-teman harus aware, lebih kenal sama semua. Dan satu, teman kerja tidak bisa dijadikan teman. Itu sih kalau dari saya. Jadi kesimpulannya teman-teman, fokuslah bekerja. Lalu terimalah hasilnya. Ya Mas Glenn ya. Kurang Yes. lebih teman-teman, kita bekerja bukan mencari pergaulan ya teman-teman ya. Closing statement-nya ya. Kurang lebih cukup sekian ya Mas Glenn ya. Semoga di lain waktu kita bisa berkolaborasi kembali. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila dalam Rektor 19 ini ada kesalahan. Dan ini menutup Rektor series kita yang di akhir tahun 2025. Nanti di awal tahun kita ada penobatan seperti biasanya eh dari member FRC Mas Glenn ya sini. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih Mas Glenn, teman-teman semua. Thank you so much. Saya balikan ke Andrian untuk closing sesi kali ini. Oke, terima kasih Kak Septiasari sudah memandu acara kita di sore hari ini dari awal sampai akhir ketika sharing session, Q&A, dan juga sampai di closing statement sore hari ini. Terima kasih juga pastinya untuk Mas Glenn selaku speaker kita di sore hari ini sudah banyak memberikan insight yang sangat-sangat di luar apa yang kita ketahui. Jadi teman-teman punya insight baru pastinya di sore hari ini. Terima kasih banyak atas insight yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat juga, bisa memberikan impact di personal teman-teman pribadi atau bisa diterapkan di kantor masing-masing untuk sebuah perbaikan dan juga movement ke arah yang lebih maju seperti itu. Sekian dari saya selaku MC di sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam mengemas acara di sore hari ini. Namun ini adalah acara yang sangat-sangat menarik untuk kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya join di sore hari ini. Kita belajar bareng di sini. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf.
dan selamat sore, selamat melanjutkan ke aktivitas masing-masing. Sampai jumpa di Rektor Series selanjutnya. Sampai jumpa Sampai teman-teman. jumpa Sampai Terima jumpa. kasih semua. teman-teman. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan dan menuju tahun baru. Iya, Happy Thank Happy New you. Year. Thank you so much, teman-teman. Boleh leave. Mas Glenn, thank you so much.